berani mati untuk berbuat sesuatu yang positif. Amin. 77 tahun Indonesia merdeka tahun ini, siapa yang mau jaga? Kalau misalkan hanya sekelompok orang berani untuk merusak hal-hal yang merusak perdamaian. Negara kita dibangun oleh karena darah dan oleh karena orang-orang yang cinta. Di mana pahlawan-pahlawan yang baru ini sekarang? Ya, kita harus berdiri sebagai pahlawan-pahlawan yang siap untuk menjaga NKRI ini untuk perdamaian. Dan Indonesia, saya katakan Indonesia bukan sekedar damai di dalam. Indonesia akan membawa perdamaian bagi dunia. Amin. Indonesia akan jadi peacemaker. Makanya peace itu harus ada di dalam diri kita. Ya, amin, setuju? Katakan Indonesia damai. Indonesia damai. Nah, Indonesia adalah rumah kita, jadi kita apapun latar belakang, Indonesia disebut Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Bukan keseragaman, tetapi Indonesia dari berbagai suku, agama, ya juga berbagai wilayah, latar belakang dan sebagainya. Tetapi kita satu, katakan satu Indonesia. Satu Indonesia. Selamat malam teman-teman. Satu kebanggaan juga bagi kita orang Indonesia kalau besok tanggal 17, lusa tanggal 17 sampai dengan 19, Indonesia dikunjungi oleh beberapa bangsa-bangsa untuk apa? Untuk berdoa. Dan saya percaya bahwa ketika bukan hanya kita orang Indonesia berdoa, tapi juga ada banyak orang-orang bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia untuk berdoa, maka artinya bahwa Indonesia sedang diperhatikan Tuhan. Saya percaya bahwa ini nggak kebetulan kalau 10 tahun yang lalu kita boleh bersama-sama ada satu momentum namanya World Prayer Assembly yang diadakan Mei 2012, dan 10 tahun kemudian bangsa-bangsa kembali sepakat untuk datang ke Indonesia dan berdoa. Nah, ini tidak hanya sekedar doa. Nah, kami menggerakkan kota-kota atau kami sebut titik doa, bahwa sampai hari ini sudah ada 539 titik doa yang akan berdoa secara serentak di tanggal 17 di jam 7 malam, dan juga nanti kita akan tergabung dengan YouTube atau live streaming. Dan apa yang kita doakan? Yang kita doakan, kita perkatakan bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus damai. Artinya tidak ada kelompok-kelompok kecil yang mau membuat Indonesia pecah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga seluruh Indonesia akan berdoa, bahkan bangsa-bangsa berdoa, supaya apa yang sekarang sudah terjadi, bahwa suasana politik juga sudah mulai memanas dengan pilpres, pemilu, dan di tahun 2024, maka ini juga menjadi doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan bisa dan mampu memberikan pemerintahan melampaui Pak Jokowi. Nah, jadi kita percaya, karena ini kita akan berdoa, dan kita berdoa juga supaya sungguh-sungguh pemerintahan kita sampai hari ini, dan nanti ketika dia menyelesaikan pemerintahannya, maka semuanya ada dalam keadaan damai. Jadi itulah yang kita rindukan. Kenapa juga kita hari ini mau berdoa, karena kita tahu bahwa semua orang percaya, bahkan bukan hanya kita, semua lintas agama juga ingin bahwa Indonesia menjadi rumah yang damai. Rumah untuk semua, bukan hanya rumah untuk sekelompok orang, tapi rumah untuk semua. Nah, saya pikir ini yang menjadi juga kebanggaan bagi kita, bahwa ada mata dunia yang sedang tertuju ke Indonesia. Dan kalau hari ini kita tahu juga bahwa presiden kita ada di Amerika, artinya ada pertemuan yang sangat luar biasa. Saya sepakat bahwa tidak hanya damai di Indonesia, tapi pemerintahan kita, Indonesia, membawa damai bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan kalau kita juga dengar ada penolakan untuk G20 negara tertentu masuk ke Indonesia, saya percaya bahwa pemerintahan kita akan diberikan Tuhan hikmat bagaimana menjadi orang-orang yang membawa damai. Ini yang saya sampaikan, terima kasih. Katakan Indonesia damai. Lagi, Indonesia damai. Sekali lagi, Indonesia damai. Yang terakhir katakan Indonesia cinta perdamaian. 1, 2 ya. Indonesia cinta perdamaian. Merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan bacakan dulu spanduk kita. Kenapa ada isi daripada spanduk ini? Doa lintas agama.
Indonesia berdoa untuk perdamaian. Ya. Sejuta perdamaian untuk dunia. Sejuta perdamaian untuk dunia dan peace of Ukraine. Perdamaian sebagaimana dikatakan tadi bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kenapa saya mulai dengan kata merdeka? Dulu kita merdeka dengan penjajahan, tapi kini kita harus merdeka dari segala sesuatu perpecahan, dari segala sesuatu yang mau mengganggu persatuan Indonesia. Oleh karena itu harapan kami dalam doa lintas agama ini, kita mengharapkan adanya persatuan Indonesia tetap bertahan dan menjauhkan daripada hal-hal yang intrik-intrik yang mau mengganggu persatuan Indonesia. Oleh karena itu harapan kami, di mana tadi sudah berangkat bikers motor, terima kasih kepada kita semua, begitu juga dengan yang lain-lain. Kita mengharapkan pada WPA yang akan datang di sana puncaknya, kita akan berdoa bersama-sama, ora et labora, bekerja dan berdoa. Itulah yang boleh kami sampaikan. Mari kita sebutkan di yel kita. Kalau saya sebutkan perdamaian Indonesia, sama-sama kita sebutkan perdamaian Indonesia. Perdamaian Indonesia. Perdamaian Indonesia. Perdamaian Indonesia. Terima kasih. Lilin boleh dinyalakan, Pak. Tunggu nyalain lilin dulu semua baru nyanyi kan? Indonesia tan air mata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, sekali lagi nyanyikan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Kita sama-sama nyalakan apa kita masing-masing yang tidak pegang lilin ya. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Mari kita berdoa dengan agama masing-masing agar kita boleh menjadi pembawa damai bagi bangsa-bangsa di depan kita. Tuhan, kami percaya di balik dari semua krisis yang terjadi, krisis politik, krisis ekonomi, krisis iklim, kami percaya bahwa ada intervensi Tuhan. Tuhan sedang menyeimbangkan seluruh dunia ini agar kembali menjadi sesuatu yang harmonis. Dan Kau inginkan keharmonisan, kedamaian itu terjadi. Kami berdoa ya Tuhan, dengarlah doa kami, biarlah itu yang terjadi ya Tuhan, keharmonisan bagi bangsa-bangsa, termasuk bangsa kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Amin.
yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih. Hari ini satu pertemuan yang indah, kami boleh berkumpul bersama-sama di Bundaran Patung Kuda dan juga di Tugu Monumen Nasional Indonesia. Kami percaya ini sesuatu yang indah dan kerinduan kami bahwa Indonesia dipenuhi dengan damai. Kami percaya bahwa Engkau ada atas negara kami dan Engkau mengizinkan berdirinya negara ini. Kami percaya bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang besar bagi dunia, dan kiranya Indonesia boleh mengambil bagian besar bagi kemajuan dan juga perdamaian dunia. Terima kasih juga untuk izin Tuhan kami boleh sebagai umat-umat Tuhan dilibatkan untuk mewujudkan perdamaian atas Indonesia, meneguhkan hati dan pikiran kami agar kami juga boleh terus bersatu untuk menjaga perdamaian bagi Indonesia dan juga perdamaian bagi dunia. Engkau memberikan kekuatan dan juga kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, seluruh pejabat sampai kepada tingkat kecamatan, kelurahan, semua boleh bekerja dengan maksimal, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi untuk kepentingan kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu di dalam nama Kristus. Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberi banyak kenikmatan, mulai dari kehidupan yang layak. Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang mencukupi serta keluarga yang selalu mendukung di kala sedih maupun di kala susah. Semuanya tidak akan pernah kami lupakan sebagai bagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Tapi terkadang kami sedih ketika melihat kondisi bangsa dan negara yang kami kasih ini ya Tuhan. Setiap hari ada saja hal-hal yang diributkan, ada saja hal-hal yang diperdebatkan, di mana hal-hal tersebut dapat menjadi pemicu perpecahan bangsa Indonesia. Tentu ini bukanlah sesuatu yang baik bagi persatuan dan kesatuan bangsa kami. Untuk itu kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan membimbing negara ini agar dijauhkan dari segala gesekan dan masalah yang bisa menimbulkan perpecahan bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kami. Tolong jadikanlah Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berilah kedamaian untuk seluruh warga ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan dan keputusan yang terbaik untuk kemajuan dan kedamaian di bangsa Indonesia. Kami berdoa, kiranya kasih-Mu terus memberkati bangsa ini di tengah pandemi yang masih dihadapi. Oleh penyertaan-Mu, bangsa kami mampu melewati situasi sulit hari-hari ini. Doa kami juga Tuhan memberkati TNI dan Polri yang tetap setia menjaga kedamaian dan ketentraman bangsa ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Doa dan harapan kami, kiranya Indonesia yang kami kasih selalu aman, damai dan sejahtera. Indonesia selalu ada dalam berkat perlindungan-Mu. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan Indonesia menjadi bangsa yang diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan mengatakan bahwa Indonesia mencintai kemerdekaan. Sehingga tamu-tamu dari WPA, mereka melihat Undang-Undang Dasar kita, dasar negara kita, sangat mendukung yang namanya perdamaian. Pemerintah kita sangat mendukung perdamaian. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan bahwa Indonesia memang damai dari Sabang sampai Merauke. Dari Merauke sampai Sabang terjadi yang namanya perdamaian. Dan kita mau tetap menjaga perdamaian itu melalui diri kita sendiri. Kita akan akhiri pertemuan hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Sama-sama.
pujian ini kepada Tuhan karena kita bersyukur kalau acara hari ini kita berjalan dengan lancar. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita katakan terima kasih Yesusku. Damailah Indonesia. Anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi katakan syukur bagimu. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang punya peranan sangat menentukan sebagai ketua dari G20 dan tekanan yang besar dari berbagai bangsa, khususnya Amerika, NATO untuk Indonesia tidak mengundang Rusia, tapi Indonesia berani. Dan Amerika, Eropa harus menyadari bahwa ini adalah akan ada keseimbangan yang baru
yang tadinya Amerika, Eropa punya hegemoni besar menguasai dunia. Hanya akan terjadi perubahan sehingga ada keseimbangan. Indonesia punya peran yang kita doakan supaya Ya, suara ini terpengaruh kepada baik. Terima kasih Pak. Kegiatan ini super positif kalau buat saya. Jangan ingin besar dulu, karena pahlawan itu nggak banyak. Nah, jadilah pahlawan untuk membela NKRI, kedamaian. Kenapa orang berani ya berbondong-bondong untuk merusak citra Indonesia? Kalau kita orang yang baik, yang berdiri untuk kebaikan Indonesia, nggak berani. Jadi saya berharap supaya nanti bisa bergulir ini seperti bola salju, dan mungkin di seluruh Indonesia, di kota-kota pun ada hal-hal seperti ini yang kita lakukan. Positif. Kita mau jalin kebersamaan, kesatuan, karena Indonesia tuh bukan milik satu golongan, milik semua, dan milik semua agama, dan milik semua suku. Disitulah pahlawan-pahlawan kita berjuang. Jadilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Terima kasih Pak. Dari Bike Advocacy Indonesia bisa mengiringi acara dari PRAW WPA ini, di mana kita juga sama-sama menyerukan perdamaian untuk dunia, di mana juga kita semua bersatu. Kita membuktikan bahwa bikers bukan hanya bicara untuk masalah arogan, masalah di jalan, tapi kita juga mau hadir untuk perdamaian dan kesatuan NKRI. Maju terus Indonesia, Indonesia damai. Malam ini dalam menyongsong World Prayer Assembly, ada hari doa. Nah, pewarna dan beberapa organisasi bersama-sama diajak untuk mengadakan doa keliling prayer biker pada sore malam ini, dan biarlah apa yang kita lakukan ini menjadi persembahan yang harum untuk berdoa bagi bangsa supaya Indonesia tetap aman, damai, Indonesia yang rukun, karena di mana ada kerukunan, di mana kedamaian, berkat akan turun. Indonesia damai, Indonesia sejahtera.